Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Irawati, Ainina, Ahmad Lutfi, dan Khairun Ni'mah akan mempresentasikan materi tentang teori dan aplikasi semiotika Roland Barthes. Adapun untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Ainina. Pengertian. Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance. Konsep inti. Menurut Roland Barthes, semiotika memiliki beberapa konsep inti: signification, denotation, connotation, metalanguage atau myth, atau juga mitos. Yang pertama, signification. Menurutnya, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified, dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain dalam arti bahwa signified diungkapkan melalui signifier, dan signifier diungkapkan dengan signified. Yang kedua, denotation. Denotation adalah order of signification yang pertama. Pada tingkatan ini terdapat sebuah tanda yang terdiri atas sebuah signifier dan sebuah signified. Dalam artian, denotation merupakan apa yang kita pikirkan sebagai sebuah literal, bersifat tetap, dan memiliki makna kamus sebuah kata yang secara ideal telah disepakati secara universal. Yang ketiga, connotation adalah order of signification yang kedua, yang berisi perubahan makna kata secara asosiatif. Menurutnya, hal ini hanya berlaku pada tataran teoritis. Yang keempat, metalanguage atau myth, atau juga disebutnya sebagai mitos. Menurutnya, mitos adalah signification dalam tingkatan connotation. Jika sebuah tanda diadopsi secara berulang dalam dimensi sintagmatik, maka bagian adopsi akan terlihat lebih sesuai dibandingkan dengan penerapan lainnya dalam paradigmatik. Kemudian, connotation tanda menjadi dinaturalisasi dan dinormalisasi. Naturalisasi mitos adalah sebuah bentukan budaya. Selanjutnya, tujuan semiotika Barthes adalah untuk melakukan kritik ideologi terhadap budaya massa. Salah satu faktor yang membantu dalam pencarian ideologi adalah sejarah. Berbeda dengan sistem linguistik yang hanya menggunakan pendekatan sinkronik, dalam sistem mitos menggunakan pendekatan sinkronik diakronik. Selanjutnya, pengaplikasian semiotika Roland Barthes. Dalam kelompok kami, pengaplikasian semiotika Roland Barthes ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, mengaplikasikan teori semiotika Barthes untuk memahami konsep poligami dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi semiotika Roland Barthes. Selanjutnya, muncul pertanyaan tentang mengapa kata masna wa thulatha wa ruba' dalam kisah surat An-Nisa ayat 3 dijadikan sebagai simbol diperbolehkannya praktik poligami.
Apa makna di balik simbol tersebut? Secara umum, terdapat dua sistem dalam pengaplikasiannya terhadap ayat Al-Quran. Sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama adalah sebagai sistem kajian linguistik yang menghasilkan konstruksi makna denotasi baru, yaitu bahwa kata masna wa sulasa wa ruba'a tersebut tidak hanya diartikan sebagai bilangan, melainkan juga diartikan sebagai pembatasan tentang diperbolehkannya poligami. Selanjutnya, yang kedua, sebagai sistem kajian mitologi yang menghasilkan makna konotasi baru, yang bahwa poligami diperbolehkan, akan tetapi yang lebih dianjurkan adalah monogami. Jadi, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah sebuah ideologi feminisme, karena pada dasarnya pembolehan poligami adalah sebuah pembatasan sebagai bentuk emansipasi terhadap perempuan yang pada waktu sebelum Islam datang mereka dinikahi dengan tanpa batas.